Dalam dunia NBA, ada yang namanya NBA Draft. NBA Draft atau Draft NBA merupakan sebuah acara yang digunakan oleh 30 tim NBA untuk memilih pemain baru untuk dimasukkan ke dalam tim mereka. Umumnya, tim-tim peringkat rendah di musim reguler sebelumnya mendapatkan urutan memilih yang tinggi di NBA Draft. Pick pertama jelas merupakan pick yang paling diharapkan oleh tim-tim NBA. Dengan mendapatkan pick pertama, maka mereka bisa memilih pemain terbaik yang ada di pasar bebas. Di sepanjang sejarah NBA, sudah pernah ada 79 pemain yang terpilih di urutan pertama dari NBA Draft. Dan pada hari ini, Ine Basketball ingin membahas nasib terkini dari 10 first pick terakhir yang terpilih di NBA Draft. Kita akan mulai dari first pick di tahun 2016, yaitu Ben Simmons, sampai first pick terbaru kita, yaitu first pick tahun 2025, Cooper Flag. Baiklah, tanpa perlu berpanjang lebar lagi, langsung saja kita mulai. 10 first pick terakhir di NBA Draft. Bagaimana nasib mereka sekarang? Sebelum kita merapat ke videonya, buat teman-teman yang lagi nyari tempat bikin jersey basket custom, maka EZ Sportwear jawabannya. Di EZ, kalian bisa custom jersey dengan desain dan warna apapun. Kalian juga bisa loh bikin custom jersey satuan ataupun dalam jumlah banyak sekaligus. Selain custom jersey, teman-teman juga bisa nih beli jersey siap pakai, kayak misalnya jersey LeBron James, Steph Curry, Michael Jordan, dan lain sebagainya. Oh ya, buat kalian yang hobi basket, kalian juga wajib banget nih cobain sepatunya EZ, yaitu sepatu basket EZ Fast. Tunggu apa lagi? Segera custom jerseymu dan beli sepatumu di EZ Sportwear. Klik keranjang yang ada di bawah atau di kolom deskripsi. Bikin jersey, EZ Sportwear jawabannya. First pick 2016, Ben Simmons. Ben Simmons merupakan seorang anomali basket dunia. Sebelum masuk ke NBA, ia sudah dicap oleh banyak orang sebagai the next LeBron James atau the next Magic Johnson. Skill mengoper bolanya yang luar biasa absurd, serta atletismenya yang benar-benar gila, membuatnya dicap sebagai calon pemain masa depan NBA. Di musim rookie-nya pun, Simmons menunjukkan bahwa ia memanglah seorang raja muda. Ia saat itu langsung menjadi pencatat triple-double terbanyak di angkatannya dengan 12 triple-double. Catatan 12 triple-double tersebut bahkan mengalahkan catatan triple-double Magic Johnson saat rookie, yaitu 7 buah triple-double. Simmons juga saat itu menjadi rookie pertama semenjak Oscar Robertson yang berhasil mencatatkan catatan elit, yaitu setidaknya 1.200 poin, 600 rebound, dan 600 assist. Di musim rookie-nya, Simmons berakhir sebagai Rookie of the Year usai mengalahkan pesaingnya yaitu Donovan Mitchell. Kini, 10 tahun berselang, Simmons bahkan sudah tidak ada lagi di NBA. Simmons mengalami gangguan pada mentalnya, membuatnya jadi seakan-akan enggan bermain di NBA. Memang, cedera punggung harus diakui cukup mempengaruhi karirnya, tapi permasalahan utama pada dirinya adalah masalah mental. Kini, Ben sedang beralih menjadi pemancing profesional. Ia menjabat sebagai operator pengendali South Florida Sales dari Sport Fishing Championship. First pick 2017, Markelle Fultz. Sixers merupakan tim yang luar biasa beruntung. Bagaimana tidak, mereka mendapatkan 2 buah first pick secara berturut-turut, di mana yang sebelumnya mereka memilih Ben Simmons dan yang berikutnya mereka memilih Markelle Fultz. Sayangnya berbeda dengan Benjamin. Fultz tidak tampil elektrik di musim rookie-nya. Fultz tampil sangat kurang di musim rookie-nya, hanya mencatatkan 7,1 poin dan 3,8 assist. Fultz sendiri bisa punya penampilan seburuk ini karena masalah pada bahunya. Sebelum masuk ke NBA, ia sempat mengalami cedera bahu. Ia mengalami thoracic outlet syndrome, sebuah sindrom yang menyebabkan saraf dan otot pada bahunya menjadi rusak. Akibat gangguan ini, form tembakannya jadi rusak dan sangat mempengaruhi caranya bermain basket. Kini, 9 tahun berselang, Markelle Fultz juga sudah tidak ada lagi di NBA. Ia terakhir kali bermain untuk Sacramento Kings, di mana ia saat itu mencatatkan 2,9 poin dan 1,3 assist. Saat ini, Fultz berstatus sebagai unrestricted free agent. Ia masih berada di bawah Sacramento Kings, meskipun sejauh ini tidak dimainkan sama sekali di musim 2025-2026. First pick 2018, DeAndre Ayton. Berikutnya, kita punya pemain internasional DeAndre Ayton. Ayton terlahir dari angkatan draft yang elit, yaitu draft 2018. Draft 2018 merupakan draft yang elit karena melahirkan banyak pemain berkelas seperti Luka Doncic,
Trae Young, SGA, dan lain sebagainya. Ayton sendiri tampil amat apik di musim perdananya. Di musim rookie bersama Suns, ia langsung berhasil tampil dominan dengan double-double, yaitu 16,3 poin dan 10,3 rebound. Sejauh ini, Ayton sebenarnya berhasil tampil apik di NBA, selalu mencetak rataan double-double di setiap musimnya. Saat ini, di musim 2025-2026 ini, ia bermain untuk tim ketiganya, yaitu LA Lakers. Sejauh ini, penampilannya bersama Lakers menjadi penampilan terburuknya di sepanjang sejarah karirnya, karena ia hanya mampu mencetakkan 13,2 poin dan 8,5 rebounds per game. First pick 2019, Zion Williamson. Zion Williamson merupakan salah satu prospek paling populer dalam 10 tahun belakangan ini. Bagaimana tidak, ia punya badan yang luar biasa besar, atletisme yang luar biasa gila, dan dunk yang sangat-sangat kuat. Popularitas Zion Williamson sesaat sebelum NBA Draft bisa disetarakan dengan popularitas LeBron James di tahun 2003 yang lalu. Zion sendiri harus diakui memang amatlah jago. Di musim rookie-nya, ia langsung berhasil mencetak rataan solid, yaitu 22,5 poin dan 6,3 rebounds per game. Sayangnya, meski amatlah jago, tapi Zion punya satu penyakit, yaitu gampang cedera. Selama 7 tahun bermain di NBA, Zion hanya pernah satu kali punya musim di mana ia bermain setidaknya 70 pertandingan. Zion sendiri paling sering mengalami cedera pada hamstring. Ia tercatat sudah 3 kali mengalami cedera hamstring ini, dan bahkan pernah mengalami cedera hamstring parah di musim 2024-2025. Saat ini, Zion Williamson masih bermain di New Orleans Pelicans. Ia juga masih tampil cukup apik, mencatatkan 21,6 poin dan 6,1 rebounds per game. First pick 2020, Anthony Edwards. Anthony Edwards merupakan salah satu first pick tersukses dalam 10 tahun terakhir. Ia memang gagal terpilih sebagai Rookie of the Year. Meski begitu, seiring berjalannya waktu, ia berhasil bermain lebih baik dari sang Rookie of the Year, yaitu LaMelo Ball. Edwards, dengan atletisme dan skill scoringnya yang elit, mampu membawa Minnesota ke arah yang jauh lebih baik. Ia berhasil membawa Minnesota ke babak playoff semenjak tahun 2021, dan bahkan berhasil membawa Wolves punya larian yang panjang di 2 serial playoff terakhir. Saat ini, di musim 2025-2026 ini, Edwards sedang memainkan penampilan terbaiknya di NBA. Sejauh ini, bermain pada 46 pertandingan, Edwards tampil subur dengan 29,3 poin, 5,2 rebound, dan 3,7 assist per game. First pick 2021, Cade Cunningham. Cade Cunningham bisa dibilang merupakan pemain yang sial. Ia sebenarnya sangatlah jago, punya attitude yang bagus, dan mental baja. Sayangnya, saat terpilih di first pick, ia dipilih oleh tim yang sangat buruk, yaitu Detroit Pistons. Musim pertama Cade Cunningham memang tidaklah sempurna. Meski begitu, di musim-musim berikutnya, ia berhasil membuktikan siapa dirinya yang sebenarnya. Di musim kemarin, yaitu musim 2024-2025, ia bahkan berhasil tampil terpilih sebagai All-Star, masuk ke All-NBA Third Team, dan berada di urutan ke-7 dalam larian MVP NBA. Saat ini, Cade Cunningham masih bermain di Detroit Pistons. Detroit Pistons yang Cade huni pun sudah berhasil ia transformasikan menjadi tim yang jago. Saat ini, dengan rekor 40 kali menang dan 13 kali kalah, Pistons merupakan tim terbaik di seantero NBA. Luar biasa. First pick 2022, Paolo Banchero. NBA Draft 2022 memang tidak seramai draft-draft sebelumnya. First pick-nya, yaitu Paolo Banchero pun juga tidak sepopuler first pick terdahulu. Meski begitu, Paolo jelas tetaplah pemain yang amat bagus. Sedari start di NBA, ia sudah berhasil menunjukkan bahwa ia merupakan calon mega bintang. Di musim debutnya, Banchero langsung tampil dengan 20 poin per game dan 6,9 rebounds per game. Ia saat itu menjadi favorit dalam Rookie of the Year, mengalahkan rookie-rookie lain seperti Jalen Williams dan Walker Kessler. Kini, 4 tahun berselang, Banchero masih jago di Orlando Magic. Bersama rekannya, Franz Wagner, ia masih menjadi pemimpin dari Orlando Magic dengan rataan 21,3 poin dan 8,4 rebounds per game. First pick 2023, Victor Wembanyama. Di pick tahun 2023, kita punya The Alien Victor Wembanyama. Wemby merupakan anomali, ia sangatlah populer, bahkan sebelum terpilih di NBA Draft. Awalnya, beberapa orang meragukannya dikarenakan ia punya badan yang amatlah kurus dan tidak terlalu bisa bermain di dalam area paint. Namun, rupanya, seiring berjalannya waktu,
Wemby berhasil membuktikan bahwa orang-orang yang meragukannya tersebut salah dan berubah menjadi alien yang sesungguhnya. Di musim perdananya, Wemby yang terpilih sebagai Rookie of the Year langsung finish di peringkat kedua dalam Defensive Player of the Year dan masuk ke NBA All Defensive First Team. Beberapa orang, termasuk saya, bahkan merasa bahwa Wemby ini seharusnya terpilih sebagai Defensive Player of the Year di musim tersebut. Di musim-musim berikutnya, Wemby pun tampil semakin garang. Saat ini, di musim 2025-2026 ini, Wemby masih menjadi salah satu pemain terbaik di NBA. Tampil dengan rataan 24,4 poin, 11,1 rebound, dan 2,7 blocks per game. First pick 2024, Zaccharie Risache. Usai di tahun sebelumnya, first pick-nya berasal dari Prancis. Di 2024, first pick-nya pun juga berasal dari Prancis, yaitu Zaccharie Risache. Berbeda dengan Wemby, Risache tidaklah sebaik Wemby. Di musim perdananya, ia memang finish di urutan kedua dalam Rookie of the Year. Meski begitu, catatannya tidaklah terlalu wah dengan hanya 12,6 poin dan 3,6 rebounds per game. Risache sendiri bisa tampil tidak terlalu bagus karena beberapa hal. Yang pertama adalah efisiensi tembakannya yang belum terlalu bagus. Risache sepertinya masih menyesuaikan diri dengan jarak 3 points di NBA yang lebih jauh dari Eropa. Hal ini membuatnya jadi belum menemukan ritmenya dalam menembak jarak jauh. Alasan kedua adalah karena ia tidak bisa membuat peluang sendiri. Berbeda dengan Wemby yang bisa menciptakan ruang shotnya sendiri, Risache tidak bisa melakukan hal tersebut. Hal terakhir adalah karena ia belum punya fisik yang mumpuni. Tubuhnya belumlah cukup tebal dan kuat untuk merangsek masuk ke dalam area paint, membuatnya jadi struggling dalam mencetak angka di dalam area paint. Di musim keduanya ini, ia mengalami penurunan dalam mencetak angka, hanya mencetakkan 10,5 points per game. Zaccharie Risache sepertinya gagal memenuhi ekspektasi sebagai seorang pemain hebat dari pick pertama. First pick 2025, Cooper Fleck. Cooper Fleck merupakan first pick terbaru saat ini di NBA. Meskipun awalnya sempat agak diragukan, tapi pada akhirnya Cooper berhasil membuktikan bahwa dirinya merupakan pemain super hebat. Sejauh ini, Cooper merupakan salah satu dari 2 rookie terbaik. Skill mencetak angka serta defense yang luar biasa membuatnya menjadi salah satu rookie top musim ini. Sampai video ini dibuat, Cooper masih menjadi pemain terbaik Mavs saat ini, mencatatkan 20,4 poin dan 6,6 rebounds per game. Baiklah, itulah tadi nasib terkini dari 10 first pick terakhir di NBA Draft. Demikianlah video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.